Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah terima semua amal kebaikan kita, Allah istiqomah kita dalam menjalankan perintah Allah. Semoga Allah beri kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang birrul walidain, sukses dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati wa baitihi syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis nomor 13. Riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi. Telah datang kepadaku utusan, ya, utusan dari Tuhanku, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Fa akhbarani, kemudian utusan itu memberikan kabar kepada aku. Jadi ini ada kabar, ada berita yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Jadi perlu kita pahami bahwa Jibril datang kepada Nabi itu tidak hanya sekedar menyampaikan wahyu. Walaupun tugas malaikat Jibril memang menyampaikan wahyu, namun ada beberapa momen di mana Jibril memang datang ingin menyampaikan nasihat, ya, kepada Nabi yang dikhususkan untuk umat baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Nabi ini juga harus berterima kasih, Pak. Terima kasih kepada malaikat Jibril, ya. Makanya kita kadang hamdulillah kepada Jibril, Mikail, Israfil, ya. Ini 4 malaikat, ya, supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'akhbarani, kemudian utusan itu memberitahukan kepadaku annahu man mata min ummati. Sesungguhnya siapa saja, yani man memakai bahasa umum, artinya tidak diperuntukkan untuk orang Arab saja, tapi siapa saja. Annahu, sesungguhnya man, siapa saja, mata yang dia mati, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau dalam syarahnya itu wa syahida anni rasuluhu, dan dia juga bersaksi sesungguhnya aku adalah utusan Allah, wa shadaqa bima ji'tu bi, dan dia juga membenarkan apa yang aku datang dengannya, yaitu membenarkan Al-Qur'an. Maka kata malaikat Jibril, dakhala jannah, dia pasti akan masuk surga.
hadisnya sangat luar biasa. Jadi dari hadis ini kita belajar sebanyak apapun dosa-dosa manusia, kalau matinya Islam, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu tidak keluar dari Islam, maka dipastikan dia masuk surga. Ini memakai kalimat dakhala. Kalau kita belajar di pesantren, dakhala ini kan fi'il madi. Fi'il madi itu maknanya kan sudah lampau, seperti orang yang sudah melakukan pekerjaan. Jadi seperti akala Zaidun, Zaid sudah makan. Dakhala Zaidun, Zaid sudah masuk. Ini dakhala jannah. Ulama mengatakan ketika ada satu bentuk kalimat menggunakan kalimat fi'il madi, itu bisa bermakna pasti, Pak, tahqiq, artinya dipastikan dia masuk surga. Jadi yang mati tidak murtad, tidak menyembah selain Allah, dipastikan masuk surga. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Faqultu," maka aku bertanya. Jadi Nabi ingin memastikan. Tanya sama Jibril, "Ayadkhulul jannah," apakah dia tetap masuk surga? Wa in zana wa in saraqa. Walaupun dulunya dia seorang pezina, dia pernah melakukan zina, walaupun dulunya dia juga pernah mencuri. Jadi ini dikasih dua bentuk dosa. Pertama dosa zina, ya. Yang kedua dosa mencuri. Nah, ini dua bentuk dosa, Pak. Perbuatan dosa yang dilakukan atas dasar suka sama suka, ya, bahasanya zina, dan perbuatan yang merugikan orang lain, yaitu nyuri. Maka kata malaikat Jibril, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga kalau matinya Islam. Nah, ini jadi problem di sini nih, Pak. Ini yang jadi problem di sini, kalau matinya Islam. Makanya ada satu riwayat mengatakan innamal a'malu bi khawatimihah. Sesungguhnya amal itu dihitung endingnya, akhirnya. Banyak orang-orang yang dahulunya mantan preman, dahulunya mantan rampok, tapi ketika akhir hayatnya taubat, akhir hayatnya dia taat sama Allah, terus mati, yudhakhalal jannah. Tapi ada juga orang-orang di Yaman dan Israel yang hampir ratusan tahun gak pernah maksiat, namanya Barsesor, Bapak tahu. Kalau di Al-Quran itu kisahnya Balaam bin Ba'urah. Balaam itu ulama pada zamannya Nabi Musa. Orangnya alim, sangat alim sekali. Bahkan Balaam ini punya murid ini ratusan, bukan ribuan. Balaam bin Ba'urah, Bapak buka, nanti ada dalam Quran itu di surat Al-Araf itu ada kisah di mana Allah itu menceritakan tentang Balaam bin Ba'urah, seorang ulama alim, tapi matinya murtad. Matinya murtad, bahkan lidahnya ini keluar sampai ke dada, sehingga jadi simbol untuk orang-orang Bani Israel itu dengan simbol dasi. Dasi ini kan setengah dada, Pak. Jadi dulu ada seorang Bani Israel itu orang alim, namanya siapa? Balaam bin Ba'urah. Ya, karena dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, dia cinta terhadap dunia, tapi memilih dunia daripada Allah, maka Allah bikin dia matinya murtad, lidahnya keluar sampai dadanya. Nauzubillah min dzalik. Terus hadis ini juga tidak mengajak kita untuk melakukan zina, untuk mencuri. Jadi jangan disalahartikan. Penting iman kok aku bersuaraku. Jangan gitu. Jangan kita mendengar hadis ini, kata Ustaz, walaupun maling, walaupun pezina, pasti masuk surga. Iya, kalau matinya Islam. Dan kalau lagi zina mati dia, Pak. Nah, ini kan jadi problem, Pak. Kalau lagi zina mati,
Islam ini kan masuk surga walaupun pemabuk, dan pas lagi mabuk mati gimana? Ya, jadi problemnya di situ. Karena kalimat ini dalam redaksi hadisnya itu memakai sigot annahu man mata, orang yang mati dari umatku, matinya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Maka kita doa sama Allah, semoga mati kita ini dalam keadaan taat, mati kita ini dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang mukmin, orang Islam yang ketika dia punya dosa zina, punya dosa curi, itu dipastikan masuk surga walaupun mampir dulu ke neraka. Jadi ya ada istilah mampir tuh Pak. Ibarat baju kotor kan nggak mungkin dimasukin di lemari. Baju kotor ya cuci dulu, direndam dulu, disikat dulu, ya, disetrika dulu, ya kan gitu Pak. Ya, nanti kalau sudah bersih dan wangi baru dimasukkan ke lemari. Sama orang-orang Islam yang banyak dosanya yang dibersihin dulu. Kalau bersihin itu dengan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak selama-lamanya di neraka. Beda dengan orang kafir, karena mereka matinya tidak bawa iman. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitab itu ya Yahudi, ya, Nasrani dan orang-orang musyrik. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, ya, kekal abadi di dalamnya. Makanya betul pada kata ulama, miftahul jannah la ilaha illallah. Pokoknya yang penting matinya Islam. Dulu ada jamaah saya tanya, Ustaz, mati Islam itu kayak apa? Ada yang nanya gitu. Mati Islam itu apakah kamu mati pas lagi sholat, atau matinya pas lagi baca Quran, atau matinya pas lagi ngapain Ustaz? Mati Islam. Maka saya jawab, yang namanya mati Islam itu dia mati agamanya masih Islam. Ini penting Pak. Ya nggak harus matinya posisi sujud. Wah ini kelas berat tadi Pak. Nanti kalau kita artikan mati Islam itu harus sujud, ada orang mati di tengah jalan, repot. Lagi nyopir mati kan nggak sempat sujud. Kalau kita artikan mati harus baca Quran, yang kerjaannya jadi kuli bangunan, yang kerjaannya bikin ini bikin itu kan nggak sempat kan. Maka mati Islam itu ya mati agamanya masih Islam. Emang ada Ustaz orang mati agamanya kagak Islam? Ada. Dari kecil Islam, begitu nikah dapat orang Kristen murtad. Ada Pak? Ada. Islam dari kecil bahkan masuk di pesantren, begitu nikah ketemu orang Kristen, akhirnya masuk Kristen sampai dia mati. Ini yang disebut matinya kafir. Ini yang disebut mati kafir. Atau sebelum mati dia murtad. Nah ini juga termasuk mati kafir. Makanya Bapak kalau ketemu orang-orang yang banyak dosa tapi mati dalam agama Islam, yang udah tetap masuk surga, ya. Jadi nggak boleh kita ponis ini neraka selamanya, nggak boleh, ya. Yang neraka selamanya itu cuma orang-orang kafir. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an. Jadi hadis ini juga memberikan keterangan kepada kita bahwa dosa-dosa besar selain murtad tidak bisa membuat orang itu kekal abadi di neraka. Makanya kalau ada orang banyak dosa, kita kasih hadis-hadis seperti ini agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis nomor 14. Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla. Karena hadisnya sudah saya sampaikan bahwa kitab Muqarrarah hadis ini kitab yang diawali
huruf ta, habis taknya habis sa dan seterusnya. Atani atin min indi rabbi, telah datang kepadaku atin ini yang malaikat Jibril, min indi rabbi, dari sisi Tuhanku azza wa jalla. Faqala, maka berkata itu malaikat tadi, man shalla alaika min ummatika sholatan, siapa saja yang membaca sholawat kepada kamu, min ummatika, dari umatmu, sholatan, satu sholawat. Ini fadilah sholawat, sholatan ay sholatan wahidah, satu sholawat, bi ayyi sigatin kana bebas, bapak mau pakai sholawat apa aja bebas ya. Ada sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawatnya, ada sholawat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, itu sholawat kan? Jadi perlu Bapak pahami, sholawat itu yang penting ada sallallahu-nya, ada wasallamnya. Tapi kalau bahasa Arab belum tentu sholawat, ini pentingnya ya. Bahasa Arab belum tentu sholawat. Contoh, ya asyiqal Mustafa, nah itu bukan sholawat gitu, Pak. Itu namanya syair, atau kita sebut dengan syair-syair yang menyanjungkan baginda Nabi. Jadi sholawat itu harus ada sallallahu-nya, harus ada wasallamnya. Jadi kalau di situ tidak ada sallallahu-nya dan wasallamnya, kita anggap saja itu syair. Ya, syair. Kan banyak syair-syair Arab. Ya, mungkin diantaranya Bapak sering dengar. Jadi nggak semua yang berbahasa Arab itu sholawat. Ya, jadi kalau mau sholawat paten ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat paten. Ini kalau ada dari umatmu membaca sholawat kepadamu, baik laki-laki maupun perempuan, apa kabar gembiranya? Kataballahu lahu biha asra hasanatin, Allah akan menulis, tentu yang menulis malaikat. Kalau di sini amarallahu al-malak katibul hasan, Allah akan perintahkan kepada malaikat yang biasa menulis amal-amal kebaikan. Kataballahu lahu biha asra hasanatin, dengan satu sholawat tadi ditulis asra hasanat. Asra hasanat itu apa? 10 kebaikan. Jadi Bapak baca sholawat 1 kali, di buku catatan amal Bapak ditulis 10 kebaikan. Lumayan Pak, 1 dapat 10. Ada nggak yang jualan kayak gitu Pak? Biasanya kan beli 2 gratis 1 biasanya. Ayo Pak, beli 2 gratis 1, atau beli 10 gratis 2 ya. Ini nggak main-main, ini promosinya ini Pak. Bapak 1 sholawat didapat apa? 10. Ditulis 10 kebaikan. 1 Pak. Wa maha anhu asra sayyi'at, dan Allah akan menghapus, maha itu azzallahu anhu, Allah akan menghapus darinya asra sayyi'at 10 keburukan. Termasuk keburukannya dosa ngintip, dosa lihat ini lihat itu dosa-dosa yang kecil-kecil Pak. Ya termasuk dosa Bapak naik motor lihatin paha orang, itu kan dosa. Ya, atau kita lagi jalan lihat hal yang buruk, itu juga dosa. Ini 10 dosa dihapus sama Allah. Bagaimana cara Allah menghapus dosa? Jadi perlu kita sampaikan, malaikat itu tugasnya kan mencatat. Namanya malaikat hafadhah. Kalau kita kenalnya kan ada malaikat raqib sama atid ya. Ini ketika Allah menghapus dosa seseorang, maka Allah akan menyuruh malaikat yang mencatat amal-amal keburukan
dosa ngintip, ya, dosa lihat ini, dosa apa nih, banyak banget ini. Ya udah itu hapus semua, dihapus betul Pak, dihapus betul, dihapus satu sampai 10. Ini kalau baca satu sholawat dihapus. Bapak bisa bayangin kalau Bapak baca sholawat 100 berapa dosa yang dihapus? Satu aja 10, kalau 100 berarti 1000. Capek nggak malaikat Ustaz? Malaikat nggak capek, karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia punya sifat selalu taat dan tak pernah tidak taat. Itu malaikat. Beda sama kita. Bos, yang kemarin dibatalin lah capek sama kita. Nah, kalau malaikat tidak capek, disuruh hapus, suruh nyatet. Jadi tadi disuruh nyatet 10 kebaikan, disuruh menghapus 10 keburukan. Wa rafa'a lahu asra darajatin, dan Allah akan mengangkat untuknya 10 derajat. Maknanya derajat di sini ada 2. Ulama mengatakan makna derajat adalah tingkatan dia di surga. Jadi yang awalnya lantai 5 naik jadi lantai 15. Mantap Pak. Satu sholawat. Yang awalnya kamarnya cuma 1 naik jadi kamarnya 10. Nah, dia mengatakan makna darajatin ini rafa'al ghurfatu fil jannah, diangkat kamarnya, fasilitasnya pun naik. Ada juga yang mengatakan rafa'al asal derajat itu ziyadatu sawabah, ditambah pahala, tambah terus. Sholatnya yang 24 ditambah jadi 29, 27 ditambah jadi 40. Nah, itu kalau membaca sholat. Padahal cuma 1 kali. Terakhir, waradda alaihi mislaha, dan Allah juga membalas dengan balasan yang sama. Jadi double Pak. Sholawat saja. Ini yang menyampaikan Jibril langsung dari Allah. Bahkan Allah sendiri menegaskan, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya Bapak kalau mau sholawatan aja, tapi sholawat beneran. Ini kadang anak-anak kita nih yang menjelang maghrib itu disuruh sholawatan malah nyanyi. Ayo sholawatan malah nyanyi. Nyanyi sama sholawat beda Pak. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, itu sholawat apa nyanyi? Nyanyi, itu nyanyi ya. Walaupun lagunya religi. Lebih baik sholawat, karena sholawat tidak hanya menghibur hati, tapi juga menghapus dosa. Coba kalau sebelum maghrib sholawatan, sallallahu ala Muhammad, kan enak Pak, gitu. Yang dengar ya enak, yang baca ya dosanya dihapus, ya enak gitu. Jadi sholawatan beneran. Jadi saya sering bilang ke adik-adik, kalau mau sholawatan, mau nyanyi, jangan nyanyi dibilang sholawat. Apalagi mama itu lagi ada nasib yang viral kan dinyanyiin Pak. Semua padahal ditanya, Bu, tahu artinya enggak tahu Ustaz, yang penting enak. Nanti yang kadang ini Pak, kalau kita anak pesantren kan tahu kan bahasa Arab, anak-anak pondok kan ngerti. Oh ini artinya ini, oh ini ngerangin ini. Kadang itu bukan sholawat itu Pak. Bahkan mungkin itu saya bilang lagu romantis. Ya, kalau diterjemah itu curhatan seorang laki-laki yang jatuh cinta. Coba Bapak bayangin, ada lagu Arab yang kalau diterjemah isinya adalah curhatan cowok yang jatuh cinta, tapi pakai rebana. Ya Allah, gimana rasanya ini? Ini mungkin kalau yang dengar orang-orang awam, orang-orang yang nggak paham bahasa Arab, enak sholawatannya ini. Itu bukan sholawatan, itu nyanyi pakai bahasa Arab. Makanya penting sebelum Bapak menampilkan satu bentuk penampilan, dicek dulu. Kan kita sekarang punya Google Translate,
Bentar Ustaz, ini mau tampil ini artinya apa? Oh artinya ini lagu cinta ini. Jangan. Kadang kita ini, kelemahan kita ini lebih senang menikmati sesuatu yang nggak paham. Jadi kita nggak ngerti arti ini seperti kita. Nah ini orang-orang ya kayak orang Sulawesi dengerin lagu Jawa. Kan banyak orang-orang Sulawesi, orang kota, orang Jakarta senang dengerin lagu Jawa. Coba kalau ditanya, Mas, tahu artinya? Tahu arti? Sing penting, nah ini kan aneh ya. Nggak tahu artinya tapi menikmati. Maka perlulah kita ini perlu untuk apa? Dicek itu sholawat apa tidak. Jadi kalau sholawatnya sholawat yang benar, kalau bukan sholawat jangan bilang sholawat. Kita udah enak ada sholawat yang dibikin oleh ulama Indonesia yang sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu yang bikin ulama Indonesia itu sudah dunia di mana-mana, di Turki ya, orang-orang pada bikin apa, menyanyikan bukan nyanyi ya, menyampaikan apa, sholawat itu enak, itu sholawat jelas itu sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak tafsir-tafsir sholawat ya, termasuk sholawat harian Allahumma sholli sholatan kamilatan. Nah itu juga pokoknya ada sholawatnya berarti sholawat. Kalau nggak ada berarti lagu Arab. Ada pertanyaan dari dua hadis sebelum kita masuk hadis nomor 15. Nah, kalau sholawat diselingi dengan syair kan kayak misalkan kayak di Jawa kan sering ada syairnya syairan gitu, tapi isinya sholawat. Ya sholawatnya sholawat, syairnya syair gitu aja. Jadi ada yang kalau dulu kan saya juga pernah syair namanya. Ojo siro banget. Nah itu. Berhubungan ono Indonya kan itu ya. Nanti disebut sholawat sholatullah. Nah ini gimana jadinya? Jadi ketika dia syair ya syair dihukumi syair, nggak dapat ini, gitu ya. Kalau pas dia baca sholawat ya dapat pahala sholawat. Jadi ketika dia meremix artinya menggabung antara syair dengan sholawat, maka sholawatnya dihitung sholawat, syairnya dihitung syair, gitu ya. Ya kalau di Jawa kan banyak itu syair-syair itu ya. Apalagi itu ya terkenal di Sumatera juga tuh lir. Nah itu syair, namanya syair Pak. Kalau Bapak pengen tahu syair-syair Jawa itu ada bukunya. Ya ada bukunya khusus lagu-lagu syair-syair Jawa. Kenapa namanya syair Ustaz? Karena perlu disampaikan, menyampaikan nasihat dengan lagu itu lebih mudah diterima daripada tanpa lagu. Makanya ada nadanya Pak, syair itu. Jadi orang dulu kan kalau dengar ceramah yuk males-malesan gitu Pak. Yuk dengar nasihat memakai syair. Nah, itu yang dipakai Roma Irama itu ya. Tapi Roma Irama lagunya lagu religi, tapi yang dengerin joget-joget ambil babi luar keras ya. Maka ya tetaplah kita pakai syair ya syair, sholawat ya sholawat. Kalau dicampur berarti yang dihitung sholawatnya ya sholawatnya, syairnya tetap dihitung syair. Ada lagi? Cukup? Nah, ini pesan dari kita, nih sebelum Bapak ya bersenandung ya, maka pastikan dulu Bapak tahu artinya. Pastikan dulu. Sekarang kira-kira apa? Bapak nggak tahu arti, tinggal pakai HP, ada Google Translate, dah kelar semua. Mau bahasa apa bisa. Jadi jangan kita ini tidak menggunakan teknologi ya. Kita sudah hidup di zaman era modern. Kalau nggak ngerti ya tinggal ketik di YouTube, ya artinya Oppo kan ya, nah, selesai. Jadi jangan sampai
sesuatu yang nggak layak untuk dinyanyikan, ya, karena artinya buruk. Berikutnya hadis nomor 15. Ini riwayat dari Abu Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu ayyalina qalbuka." Nabi bersabda, apakah kamu senang? Atuhibbu, apakah kamu senang? Ayyalina, apabila menjadi lembut, menjadi lunak, qalbuka, hati kamu. Jadi kata Nabi, kamu senang nggak punya hati yang yalin? Yalin itu lembut, Pak. Hati lembut itu apa, Ustaz? Hati yang punya perasaan empati kepada orang lain. Itu hati lembut. Jadi Bapak kalau lihat orang susah ikut susah, berarti hati Bapak lembut. Sekarang kan ada orang lihat orang susah malah diketawain. Udah tahu bensinnya habis, dorong motor, dorong, enak ya. Ya Allah, asli betul Pak. Ada yang bilang, lem apa? Lem biru, ya. Lempar ganti ya baru. Itu saya pernah mengalami satu momen Pak, di mana saya itu dorong motor karena bensin saya habis. Sepanjang jalan itu nggak ada yang berhenti, nggak ada yang nawarin untuk dibeli bensin. Akhirnya saya dorong ke motor, berhenti di warung. Itu warung pecel lele Pak. Warung pecel lele kan nggak ada tukang bensin. Saya berhenti malu-malu di pecel lele. Saya tanya sama yang punya pecel lele, Mas, jadi tukang bensin mana? Udah Pak, ini motor, pakai motor saya saja. Bapak beli bensin pakai motornya, motor dikasih motor sama. Padahal nggak kenal saya dikasih motor suruh beli bensin. Motor saya tak taruh di situ di pecel lele itu. Saya balik, saya isi bensin saya, motor tak balikin. Dalam hati saya sepanjang jalan nih Pak, nggak ada yang nolong. Maka kejadian itu membuat saya sadar bahwa orang dorong motor itu capek. Nah, saya pernah ketemu orang dorong motor Pak, sama. Maka saya berhenti, saya bilang, udah, kamu di sini tak beli bensin. Kenapa? Karena saya pernah mengalami bahwa nggak punya bensin itu nggak enak. Dan orang kalau nggak punya empati Pak, lihat orang susah, nggak niat hati, nggak pengen nolong, lihat orang susah ketawa-tawa, itu tanda-tanda hatinya keras. Ya, hatinya keras itu Pak. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya lembut itu sederhana sekali. Kalau Bapak punya empati, punya belas kasihan sama orang, lihat teman meriang, bilang kayak gini, bro, meriang, tak terlalu sih. Nah, ini empati. Jadi hatinya lembut. Nah, lihat teman susah, ya, kayaknya susah. Gak punya duit, namanya kayak duit. Nah, ini namanya hati lembut Pak. Lihat teman, lihatin video makanan aja. Wah, bro mana ya? Belum makan, terus ayo ke warung, tak bayarin. Pernah nggak Pak ketemu orang yang seperti itu? Pernah nggak Pak? Nah, kalau Bapak pernah, berarti orang itu hatinya lembut. Dan kalau ciri-ciri hatinya keras, nggak punya empati, nggak punya belas kasihan sama orang. Dia temannya makan pakai kerupuk malah dinasehati, bro, beli lauk lah, makan pakai kerupuk aja. Udah, orang nggak punya duit, ya, makan pakai kerupuk malah dinasehati. Ya, bukannya dibeli lauk malah dinasehati, malah dikasih garam. Namanya garam nggak kasih. Orang disuruh nggak punya empati. Kalau punya empati kan lihat teman makan pakai kerupuk, jangan keluar. Ayo saya kemana? Beli lauk sama pakai kerupuk. Nah, ini hati lembut ini. Biasanya kita punya hati lembut sama keluarga kita saja dan anak-anak. Coba saya tanya Bapak, kalau lihat teman makan pakai kerupuk sama lihat anak makan pakai kerupuk, kesannya beda atau sama? Beda. Kalau anak sendiri kan langsung diajak makan kan? Coba teman dia, ya. Wah, hebat ini. Jangan. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua kata ulama, orang yang hatinya lembut, kalau
ikut susah dengan penderitaan orang. Ya, sama kalau doa gampang nangis, itu ciri-ciri hati lembut. Kata Nabi, atau hidu ayyakina qalbak, apakah kamu senang kalau kamu punya hati yang lembut? Wa tudrika hajatak, dan engkau bisa mendapatkan semua hajat kamu. Jadi ada resep Pak, kalau Bapak pengen hatinya lembut, hajatnya terpenuhi, amalannya ini dikasih nanti apa? Boleh diingat-ingat, boleh dihafal. Ini amalan dari Rasulullah langsung, biar hati kita lembut, hajat kita terpenuhi. Kata Nabi, irhamil yatim wamsah rasahu wa a'imhu min ta'amina yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Amalannya, sayangi anak yatim. Nah, ini amalannya. Sayangi anak yatim, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah rasahu, usap kepalanya. Wa a'imhu min ta'amika, beri dia makan dengan makanan yang kamu makan. Jadi kalau Bapak makan pecel lele, ya anak yatim dikasih pecel lele. Kalau Bapak makan burger, ya anak yatim kasih burger. Jangan Bapak makan ayam, anak yatim kasih ceker. Ayam juga kan? Atau Bapak makan ikan, anak yatim kasih kepalanya. Jangan. Maka kalau Bapak makan 3 hal ini, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih dia makan dengan makanan yang kamu makan. Kata Nabi, yakin bukan hatimu pasti lembut, waktu dari hajatan. Semua hajat kamu akan terpenuhi. Yang pengen umroh, yang pengen beli rumah, yang pengen nikah, ya, yang pengen beli tanah macam-macam, semua hajat itu akan langsung cash. Saya pernah ngamalin Pak, tapi hajat saya itu pengen anak saya sehat. Tidak ada saya sakit. Saya dapat pesan, ya, termasuk hadis ini juga. Jadi kalau punya anak sakit Pak, ini resep. Kalau punya anak sakit, Bapak cari anak yatim, kasih duit, semampu Bapak aja. Mau 10.000, mau 50.000, mau 100.000, silahkan. Kasih anak yatim, diniati buat kesembuhan anak Bapak. Itu lebih mujarab, lebih manjur daripada Bapak mungkin. Betul Pak. Tapi saya kasih ke anak yatim, itu kan beberapa jam anak saya sehat. Kalau masih nggak sehat, kasih lagi. Ya itu. Ini harus yakin dengan hadis. Maka banyak orang meninggalkan hadis itu karena dia pikir begitu ngasih berarti nggak makbul, nggak gitu. Berarti Bapak kasihnya kurang banyak. Itu masalahnya. Kasih sama emaknya juga. Maknya juga, maknya kasih maknya. Ini kita pakai dulu istilah yatim ini siapa? Yatim itu anak kecil yang tidak punya ayah. Jadi kalau masih punya ayah, nggak punya ibu, namanya bukan yatim. Yatim itu nggak punya ayah. Nah, terus masih kecil, ukuran kecil bagaimana? Untuk laki-laki di bawah umur balik, yaitu untuk laki-laki di bawah 15. Makanya kalau ada anak laki-laki umur 30 ngaku yatim, itu kan yatim. Yatok. Mas, yatim nih. aku baru satunya Mas, lebih gede ya. 30. Ini ke sini. Ya nanti kalau definisi yatim nggak dibatasi, ya jenggotan namanya yatim. Ya. Yatim nih. Jadi anak kecil Yatim untuk laki-laki ini di bawah 15. Untuk perempuan di bawah 9 tahun. Makanya kalau sudah SMA itu bukan yatim Pak, anak perempuan. Udah SMA udah gede gadis, dilus-lus lagi kepalanya. Lama lagi lulusnya. Kan lembut hatinya. Makanya kalau anak yatim kepalanya diusap itu ya pantes karena masih kecil. Dan kalau udah mbak-mbak ini terus kepalanya lain lebih beda. Terus cium sekali ya. Amalannya seperti itu. Dan untuk melakukan amalan ini tidak harus menikahi. Boleh. Nah, ini yang sering terjadi hal yang kurang baik. Ustaz, saya menyelamatkan anak yatim. Enggak, Pak, selamatnya itu ya. Bukan menyelamatkan, itu beda kasus. Kalau menyelamatin anak yatim enggak gitu konsepnya. Ya, jadi memberikan kebaikan itu kan tidak harus dengan mengambil langkah untuk menikah orang tua. Ambil ikannya, ladangnya sekali ya. Karena kalau janda ini Pak, sebenarnya tidak wajib memberi nafkah. Ketika anak ini
memberi nafkah itu keluarga dari suami. Contoh, kakak saya meninggal, maka ya anaknya itu tanggungan keluarga kami. Ya tanggungan bapak saya, tanggungan saya, tak urus itu. Jadi enak, sebenarnya jadi jalan itu enak sebenarnya. Karena nggak wajib menafkahi anaknya, karena yang wajib menafkahi anak-anak lagi. Yang jadi problem sekarang ini banyak janda-janda yang sombong, merasa kuat. Udah tak urus aja, Bismillah. Sebenarnya dia kalau mau anaknya dibiayai sama pihak keluarga laki-laki itu malah lebih bagus. Seperti Nabi ketika bapaknya meninggal maka diurus sama keluarga bapaknya, ya, termasuk Abdul Muthalib sebagai kakeknya, jadi Abdul Muthalib sebagai pamannya. Itu Pak, urutnya seperti itu. Makanya kalau ada orang nikah sama janda kemudian dia bilang, Ustaz, saya pengeluarannya 12 Ustaz, baru nikah langsung anak saya 10 ya. Kalau menikah aja kebanyakan, itu sebenarnya tidak wajib bagi suami baru untuk memberi nafkah kepada anak-anak bawaan istri. Tidak wajib. Saya pernah bilang ke jamaah saya, udah itu anaknya suami yang dulu, ya mintain aja ke suami yang dulu, karena memberi nafkah kepada anak tetap wajib walaupun sudah cerai. Nah ini penting banget. Jangan jadi suami yang melepas kewajiban. Mentang-mentang ibunya rajin kerja, bapaknya kawin lagi gak mikirin anak, itu habis nanti di akhirat itu dituntut nanti kewajibannya itu. Termasuk dosa besar yang tidak akan diterima ibadah wajib maupun ibadah sunnah seorang bapak yang kabur tidak menafkahi anak-anaknya. Jadi jangan prinsip untuk anak itu sampai dia bisa berprestasi. Jangan main kabur-kaburan. Dan artis-artis saja kalau cerai itu masih ada uangnya, masih tetap ditransfer setiap bulan. Memang wajib, itu wajib. Memberi nafkah kepada anak walaupun sudah cerai itu tetap wajib. Ada pertanyaan dari zaman tentang hadis nomor 15. Ayolah. Jadi kalau ingin hatinya lembut, hajatnya terpenuhi, sayangi anak yatim. Gak harus santunan juga, gak harus santunan. Lihat anak yatim di sekolah gak punya sepatu, beli sepatu. Santai aja. Lihat anak yatim, teman-temannya pada jajan cilok, dia gak jajan cilok. Dek, sini, nah, jajan cilok, jajanin. Saya malah tidak terlalu senang kalau ada acara santunan. Anak-anak yatim dibuat menderita, disuruh nunggu lama untuk acara. Habis nunggu lama disuruh berdiri di panggung, dipoto macam-macam, ya Allah. Iya, kurang senang ya. Bapak bisa bayar kalau bapak jadi anak yatim ini, ya disuruh nunggu lama, ya dipoto-foto doang, buka akun 50.000. Ya Allah, 50 kok harus dengan proses yang begitu lama. Yang udah kalau bapak pengen nyantunin anak yatim, samperin aja bocahnya diajak jajan. Makan ke warung sampai kenyang itu juga termasuk santunan. Ya, nggak harus pakai acara-acara resmi, nggak harus. Dan pokoknya dan ini mudah sekali untuk menyantuni anak yatim. Tidak perlu pakai acara, nggak perlu pakai MC. Udah di tempat kita punya anak yatim siapa? Nah, mas jajan dulu mas juga jajan. Nah, udah selesai gitu aja, udah enak. Gak perlu pendataan anak yatim berapa sih? Ada 15, nanti tanggal sekian ya. Dia suruh nunggu dari jam 6, acara kelar jam 12 dulu. Bapak bisa bayangin seorang anak yang harusnya dia bermain, itu disuruh nunggu sampai itu dulu. Habis itu dikasih duit isinya cuma 50. Kayak apa minusnya itu Pak? Udah. Ya tetap silakan yang mau bikin silakan, tapi ada kebaikan yang tidak perlu repot. Ya, cukup bahagiakan dia, senangkan dia. Kalau bapak punya duit lebih ya diajak ke Ciputat beliin baju, selesai masalah. Ya izin sama ibunya tapi ya jangan main bawa aja. Orang tak bawa ke Ciputat ini. Ya, polisi jual. Sama ya. Ada lagi pertanyaan cukup? Cukup ya. Insya Allah ini ngajinya sampai jam sudah habis sampai jam sekian dan kita dapat hadis nomor 15.
ya, dan mengamalkan apa yang kita dengar. Jika saya ada salah, mohon maaf ya. Sebelum masuk bulan Syawal, saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Bisa berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.